kita akan belajar tentang misi Allah. Mengikuti dalam bulan misi. Tema ini sama dengan, bahan ini sama dengan sekolah minggu, tapi hanya temanya saya ubah di ibadah dewasa ini. Misi Allah, sukacita terbesar. Apa itu sukacita terbesar? Kita akan lihat nanti dalam Alkitab ini. Mari kita baca dulu Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Saya baca ayat ganjil, nanti sambut Bapak Ibu Saudara-saudara ayat yang kedua. Demikian sebaliknya selanjutnya kita bergantian. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kepadanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ya, cukup sampai di situ dulu. Dua ayat ini dulu. Lalu kita baca ayat yang ke-7. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kalau kita buat ini drama, pemeran utamanya adalah Tuhan Yesus. Lalu pemeran yang lain, tokoh-tokohnya yang lain itu adalah pemungut cukai. Siapa lagi? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Lalu siapa lagi? Itu saja sebenarnya. Gak ada dombanya. Domba itu ceritanya. Iya. Jadi yang punya peran di sana adalah Tuhan Yesus, Para pemungut cukai, orang-orang berdosa, pemungut cukai, dan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Apa yang menjadi persoalan di sana? Yuk. Apa yang menjadi persoalan di sana? yang menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama Apa? dengan mereka. Yang menjadi persoalan di sana adalah mengapa Yesus makan dengan orang-orang berdosa? Mengapa Yesus berkumpul, makan, menerima orang-orang berdosa itu? Iya. Ini menjadi persoalan. Sungguh-sungguh, siapa yang sungguh-sungguh? Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang Farisi ini adalah orang-orang yang saleh beribadah, orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang ahli Taurat, orang-orang yang menyelidiki kitab suci Taurat, yang taat kepada Taurat. Itu biasanya yang tahu firman Allah tapi tidak melakukannya. Hidupnya tidak sesuai dengan apa yang mereka pelajari itu. Ahli Taurat, ahlinya Taurat, mereka yang tahu tentang Taurat. Nah, satu hari para pemungut cukai datang, dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus. Pemungut cukai dan orang-orang berdosa, berarti bukan hanya pemungut cukai, orang-orang berdosa yang lain juga. Mungkin dosanya nggak disebutkan di sana apa, tapi pemungut cukai identik dengan orang yang korupsi. Sering kali seperti itu. Pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Jadi salahkah orang berdosa datang mendengarkan Yesus? Enggak. Makanya gereja itu, orang mendengarkan tempat firman Tuhan adalah orang-orang berdosa. Aku komen kepada gereja lah, berdosa dalam aku. Iya. Di sini tempatnya. Tapi jangan seperti ahli Taurat. Apa? Tahu firman Tuhan
Jumat tapi Jumat ya di pagi ya. Kalau datang ke tempat kalian itu tak berubah nanti dia langsung masuk kelak. Kita kami dialah yang ping-ping gitu ya. Nah, inilah yang paling jahat. Jadi ini menjadi persoalan di sana. Sehingga Tuhan Yesus itu menceritakan dengan sebuah perumpamaan bagaimana cinta kasihnya Tuhan itu kepada orang-orang berdosa, bagaimana Allah itu memiliki isi hatinya untuk orang-orang berdosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah punya misi, Allah punya visi bagaimana supaya orang itu, manusia yang berdosa tadi, bisa ditarik kembali, bisa diselamatkan. Allah yang berinisiatif, Allah yang memiliki misi, Allah yang memiliki isinya hati Allah. Isi hati ini, misi itu adalah isi hati Allah. Isi hati Allah yang paling mantap di isi hati Allah. Kalau kita makan cimpa lemak, nggak ada isinya bagaimana? Nggak enak. Harus ada isinya baru enak. Roti bohong itu nggak enak. Tapi roti yang ada isinya, entah itu kelapa, entah itu serikaya, entah itu coklat, entah itu mocha dan lain-lain sebagainya. Apa isinya ya? Coklat ya, aku coklat nggak mau. Kelapa, oke aku mau kelapa. Isinya itu menentukan. Isi hatinya Allah itu apa? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Isi hatinya Allah itu adalah supaya setiap orang diselamatkan. Apa? Diselamatkan. Supaya setiap orang makanya baginya gak masalah. Datang orang berdosa, datang pungut cukai, dan dia mengajarkan kepada ahli-ahli Taurat itu apa katanya. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ayat 3 mulai itu ya. Mari kita lihat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang besar itu sampai ia menemukannya? Siapa yuk? Kami dulu punya kambing, banyak kambing kami. Adik saya, almarhum Bapak Joshua, ngangon kambing. Lalu kemudian waktunya ngangon kambing itu dia main-main. Akhirnya ada kambingnya yang hilang. Iya. Jadi waktu kambingnya yang hilang itu apa kita cari kambing tadi? Karena dia bukan gembala yang baik, dia pun hilang. Dia tidak mau mencari kambing itu, dia merajuk, dia pun bersembunyi, sehingga ia memandarah. Itu bukan gembala yang baik. Timbul masalah. Datang lagi nalong kami, kembung budaya, kalau macam kembung budi lagi, langsunglah kambingnya datang aja, gonjini datang, kambingnya dibuang yang kambingnya tadi ke sungai, pikirnya sampah, sampai hilang masnya. Besok kita dulu katanya sama Mama Bram waktu itu, buat mas mau kena itu saking cintanya kepada kembungnya. Iya, saya ingat betul itu. Tapi ini bukan gembala yang baik. Tapi gembala yang baik itu akan mencari dombanya yang satu tidak kembali itu. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 itu dan pergi mencari satu domba yang hilang itu?
Yuk, siapa? Ihli tak suah pulisiwa naji. Saya kalau ucap gimana? Begitu kan? Ya. Gak apa-apa lah, ada mau 99 lagi C, lekat. Itu bukan gembala yang baik. Makanya Yesus itu mengajarkan kepada ahli-ahli Taurat itu seperti ini loh hati Tuhan. Satu jiwa itu berharga. Ini loh isi hati Tuhan. Jangan kau bersungut-sungut. Satu jiwa itu berharga. Pak Ginting pergi ke Tibet berapa tahun? Mungkin sekitar 20 tahun lebih. Satu orang yang bertobat di sana. Satu jiwa itu berharga. Kita sudah banyaknya uang dihabiskan ke sana, berapa biayanya itu? Kok nggak ada orang yang bertobat? Bertobat itu adalah anugerah. Isi hati Allah itu sebenarnya supaya orang bertobat. Siapakah, bagaimanakah mereka akan bisa mendengar tentang kabar itu? Tadi kalau Pak Saudara simak tadi adalah dari Roma pasal 10 tadi ya. Coba kita lihat sebentar waktu tadi pasal 10 ayat 13 mulai. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana kita bisa berseru kepada Tuhan? Tuhan Yesus tolong aku. Tuhan Yesus engkau Tuhanku, engkau kekuatanku, gunung batuku, pengharapanku, juru selamatku. Gak tahu kita berseru. Kalau mereka belum bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ada banyak orang-orang yang terabaikan. Ada banyak orang-orang yang belum pernah mendengar nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak orang-orang yang belum memiliki keyakinan akan hidup yang kekal. Ada banyak orang-orang yang terabaikan. Mereka gak kenal siapa Yesus. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Kalau bisa dilanjutkan, dan bagaimana mereka bisa diutus kalau tidak ada yang mengutusnya? Isi hati Allah ini harus disampaikan. Isi hati Allah ini harus diberitakan kepada orang-orang yang terabaikan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu adalah seperti domba yang tersesat. Sedang apa mereka? Sedang bagaimana domba tersesat ini?
Bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa memilutakan Injil ke Raja Berenang? Harus ada transport kita sampai ke sana. Kemarin saya sudah agak bingung dikit ya, Bapak John bilang kayaknya aku gak bisa ini Bu, Raja Berenang minggu ini. Saya pikirkan siapa lagi saya ingat-ingat. Oh, coba tanya Bapak Esther. Iya. Karena mobil belum selesai. Selama ini dibawa mobil Bapak Bram, dan mobil itu masih ya enggak mobil untuk memang untuk ke tempat yang medannya seperti itu. Tapi karena Bapak John agak bawa mobilnya agak slow kan gitu ya. Jadi kami memakan waktu 1 jam lebih baru sampai di sana, 1 jam setengah atau lebih 1 jam baru sampai sana. Biasanya 1 jam bisa dicapai ke sana, tidak nabrak apa-apa semuanya begitu. Maka saya hubungi Bapak Esther, siap Bapak Esther, udah aku bawa dulu mobilku ke bengkel, nanti itu aja dipakai ke sana. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi dicek lagi dari sana, nggak bisa ibadah hari ini Bu karena mereka punya acara. Saya cancel lagi. Padahal mereka udah bertanya, jam berapa berangkat Bu? Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihkan membutuhkan dana. Injil itu, isi hati Allah itu, kita itu perlu pengorbanan juga. Mengingat kembali pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu untuk isi hati Allah menyelamatkan kita. Kalau sudah diselamatkan, isi hati kita apa? Apa isi hati kita? Apakah aku cukup datang beribadah, duduk dan pulang? Tidak memikirkan jiwa-jiwa. Iya. Isi hati Allah itu adalah jiwa yang tersesat. Kayak isi hati itu, jiwa yang tersesat kah? Samakah? Apakah isi hati Allah itu sudah dituangkannya ke dalam hati kita? Isi hati Allah itu adalah jiwa yang tersesat. Di mana jiwa yang tersesat? Bang Citra pikir jiwa yang tersesat enggak? Bisa? Iya. Bagaimana isi hati Allah itu? Bagaimana kita memberitakannya? Cara memberitakannya itu bisa jadi saksi Tuhan. Orang di bawah ketiak kita ini pun masih tersesat. Anak-anak kita pun masih sesat. Suami kita, istri kita masih sesat. Belum keluar dari dosa itu. Ini misi kita hari ini. Jiwa-jiwa yang tersesat. Beritakan Injil kepada mereka lewat firman Tuhan, lewat kesaksian hidup kita, lewat cara hidup kita. Apa yang dilihat tadi, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Kaitannya dua kan artinya. Taman Basarana. Juhana. Kamu pernah jual Bapak dulu Malinda? Aku nggak pernah pilih dijualnya. Nggak tahu lah, pernah saya dijualnya nggak tahu. Pernah jual nggak kamu? Pernah kata Karo, saya nggak ingat. Iya, agak ingatan saya agak apa? Hidup saya cuma saya ingat ketika saya masih SD. Setelah sekolah kelas 1 baru saya ingat. Waktu memori saya sampai di situ. Lebih daripada itu saya nggak ingat apapun yang terjadi. Nggak tahu saya. Umur 3 tahun saya nggak tahu seperti apa. Tapi saya ingat itu masa hidup saya sejak saya masuk SD. Itulah. Setelah itu amnesia tak akan lupa. Nggak tahu. Memang nggak tahu saya seperti, tapi nggak perlu disesali kan begitu ya. Nah, jadi domba yang sesat ini tadi, ketika ditemukan oleh gembala itu, apa yang terjadi? Sukacita yang besar. Juhana, babana bukan. Enggak dimarahinya. Jangan pakai benar embek katanya. Enggak dipukulinya. Kau ini pun layak mau kelayapan. Gak ada orang lagi kau. Enggak gitu dibuatnya.
Tapi domba yang sesat itu diangkatnya, dibawanya pulang. Seperti itulah isi hati Allah. Timaina kau, Bapa na tinakam muli, Bapa na tinakam turmana. Dia mau memberikan sukacita yang besar, dia mau memberikan damai sejahtera. Apa yang menjadi isi hatinya itulah yang mau diberikan oleh Tuhan kepada kita yang tersesat. Kalau masih ada di antara kita yang sesat hari ini, sesat ini apa? Jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, meninggalkan sumber kehidupan, meninggalkan Yesus dalam hidupnya. Itu sesat, mengikuti jalan hidupnya sendiri, mengikuti surah-surah dagingnya. Itu sesat orang itu. Makanya kalau tak dicari di telepon, gua PA kita, ya aku lagi waktuku di rumah. Cara Tuhan dalam ikan. Dan kalau ia menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Apa? Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ini kata Tuhan Yesus. Dia buat perumpamaan ini, perumpamaan yang gampang untuk dimengerti orang pada zaman itu. Setelah dia menemukannya, dia akan membawanya dan menggendongnya dan membawanya pulang. Dan kemudian ia bersukacita mengundang sahabat-sahabatnya, memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Malaikat di surga bersorak-sorak. Betapa senangnya hati Tuhan kalau kita bertobat. Sukacita yang terbesar bukan ketika kita mendapatkan undian dari BRI, bukan itu sukacita terbesar. Sukacita terbesar itu bukan kalau kita mendapatkan dunia runtuh, bukan itu sukacita terbesar. Sukacita terbesar itu bukan berarti kita banyak dapat uang. Ada banyak orang kaya yang hari ini terjadi resesi dalam hidupnya. Asetnya berkurang satu demi satu. Bukan itu sukacita terbesar. Tapi sukacita terbesar itu adalah ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Itu dia sukacita terbesar. Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Sukacita terbesar dalam hidupku adalah ada jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Itukah menjadi sukacita kita. Isi hati kita ini isi hati Allah kan? Atau isi hati kita tetap seperti hati-hati suka-suka hati kita hidup. Sudahkah isi hati Allah itu dituangkan dalam hati kita supaya orang lain, semua orang bisa percaya? Ada orang-orang di kiri kanan kita masih tersesat. Adakah hati kita untuk mendoakan orang itu, merangkul orang itu? Dia merangkul ini. Yesus kan merangkul, dibawanya pulang yang sesat tadi, tidak dimarahinya, tidak ditunjukkan dosanya, tapi dirangkulnya, diangkatnya, dibawanya pulang. Taman Besbarani. Seperti itulah Tuhan mengasihi kita. Setelah kamu gendong Tuhan, ya, setelah kita sudah digendong oleh Tuhan. Kalau saudara sudah percaya kepadanya, saudara sudah lagi tidak tersesat di sana, sudah keluar dari belenggu dosa itu, sudah ditemukan oleh Tuhan. Kapan kamu ditemukan oleh Tuhan? Di mana dulu kamu ditemukan oleh Tuhan? Terlalu sulit bahasa saya? Enggak ya? Dicakap mereka jumpai Tuhan dan
mengajar di SMA Negeri Kuala itu. Ketika saya mendengar kesaksian anak-anak itu, dosaku sudah diampuni. Aku menang dari dosa. Di situ saya mulai dijumpai Tuhan. Kok bisa ya dia menang dari dosa? Kok bisa dia itu adalah dosanya diampuni? Dia yakin dosanya diampuni. Saya sudah berumur 25 tahun waktu itu dan sudah menjadi guru sekolah minggu, tapi saya tidak pernah punya keyakinan dosa saya diampuni oleh Tuhan. Nggak pernah saya mendengar merasakan tak nilai Tuhan dai nakku dosa buku alumni. Nggak pernah. Tapi waktu itulah Tuhan menemui saya. Dan akhirnya bukan hanya sampai di situ, Tuhan menjumpai saya. Tuhan berbicara kepada saya. Saya ini adalah orang yang sedang tersesat. Saya ini bukan orang yang benar. Saya adalah orang berdosa. Saya belum menjadi anak-anak Allah. Saya adalah anak-anak gampangan. Tapi ketika Tuhan berbicara kepada saya, barang siapa memiliki anak, yang memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Ini masuk ke sumber. Ya. Berarti kalau aku belum memiliki anak, belum memiliki Tuhan Yesus, maksudnya anak sama Yesus, anak Allah. Kalau aku belum memiliki Tuhan Yesus, berarti aku belum memiliki hidup yang kekal itu. Kapan aku miliki itu? Terus Tuhan menemui saya, terus uli-uli hina aku. Aduh kata nadai, bagaimana saya terus mau belajar kepada firman Tuhan. Tuhan menemui saya kembali, sampai dia menemukan saya. Ketika dia melihat saya belum jatuh cinta kepadanya. Tapi terus Tuhan menemui saya. Dia yang mencari saya. Domba gembala itu yang mencari domba yang tersesat itu. Bukan domba itu ngembek-ngembek, mungkin ngembek-ngembek dia. Tapi bukan dia yang datang, karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Karena dia sudah tercerai. Begitulah orang berdosa. Begitulah saudara dan saya. Sesungguhnya kita itu sudah dibelenggu oleh dosa itu. Gak tahu apa yang harus kita buat lagi. Bahkan kita gak sadar dengan keadaan kita. Aku ini adalah orang yang berdosa. Aku ini orang yang sudah tersesat sebenarnya aku ini. Dengarkan suara Tuhan. Dengarlah panggilannya. Di manakah engkau? Tuhan mencari setiap manusia yang telah berdosa. Adam, di manakah engkau? Tapi Adam bilang apa? Ketika aku mendengar suara Tuhan Allah berjalan dalam taman ini, aku bersembunyi karena aku takut, karena aku malu, karena aku telanjang. Mereka gak mau bertobat. Banyak kali orang seperti ini sadar dosanya, tapi dia gak mau bertobat. Sudah dilawat Tuhan, sudah berbicara Tuhan kepadanya, tapi telah mengeraskan hatinya. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gembala itu datang mengambil domba yang sesat itu. Dan kemudian ketika dia mengambil, dia bersuka cita gembala itu, memanggil tetangganya. Itu yang disampaikannya kepada
kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Banyak pun orang yang datang sama Tuhan, banyak pun orang yang beribadah, kalau nggak bertobat tidak terjadi sukacita besar. Ya, tidak terjadi sukacita besar. Makanya perlu bertobat. Apapun yang kita kerjakan, perlu ada orang yang mau dimenangkan jiwanya. Mereka harus mendengar kabar baik. Kan bertobat bukan kita yang buat. Itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Allah. Bagian kita itu bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang menyampaikannya, dan bagaimana mereka bisa menyampaikan kalau mereka tidak diutus. Maka saudara ini kalau nggak diutus akan menjadi pemutus. Itu misi Allah. Kalau tidak menjadi diutus, menjadi pemutus. Cuma dua, yang mengutus dan yang diutus. Yang memutus itu apa yang dilakukannya? Berdoa. Apalagi? Memberi dana. Tertutup pikamlang, beri pikamlang. Kamu lawas mah. Ada lagi orang bilang, itu ngapain? Memang pelayanan pergi cuma pelayanan. Apakah di sini tidak pelayanan? Misi itu adalah memenangkan. Misi itu isi hati Allah disampaikan kepada mereka. Itu isi hati Allah. Mari kita berdoa untuk itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti hati seorang gembala, bagaimana untuk mencari domba yang sesat itu? Itulah memang yang harus Tuhan berikan bagi kita. Mencari domba yang sesat. Enggak harus pergi ke Raja Belah, tetangga kita. Isi hati Allah, mereka harus sampai isi hati Allah itu kepada mereka. Entahlah kamu isi cipadan. Kalau kamu enak rasa tukang bakso itu, kamu akan rekomendasikan kepada orang lain, situ enak baksonya, situ enak simpanya siaru itu yang buat, catering siaru yang enak. Kalau kita pesta, kamu rekomendasikan itu. Kalau kamu rasa enak kamu rasa, nikmat kamu rasa, sukacita yang Tuhan berikan itu, hidup bersama dengan Tuhan itu, keselamatan yang sudah kamu dapat itu, nikmat atau tidak? Nikmat. Kalau nikmat dan berarti kamu ikut Tuhan. Keberapa kali ikut Tuhan ini? Apakah ini ikut pemuritan, ikut PA, ibu-ibu lagi, orang tua lagi, begini. Nggak nikmat rasanya. Ada orang ikut Tuhan ini pikirnya jadi beban. Lengah dan sukacita terbesar. Ikut Tuhan kita nggak akan dibebani. Tapi ikut Tuhan ini adalah Tuhan memberikan sukacita kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, misi Allah itu adalah sukacita terbesar. Ada orang-orang yang sesat itu dapat ditemui. Pergi untuk menyelamatkan yang tersesat ini. Inilah hati Allah. Mari kita berjuang, mari kita berdoa, mari kita memberi diri, mari kita mengutus orang, mari kita berdoa untuk orang lain yang pergi untuk misi ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kau sudah berbicara kepada kami lewat firman-Mu dengan perumpamaan domba yang hilang itu. Setelah dia ditemukan oleh gembala itu membawanya dan menaruhnya di atas bahunya dan bersuka cita dan mengundang tetangga-tetangganya dan
teman-temannya, sahabat-sahabatnya bersuka cita bersama karena domba yang telah hilang itu telah ditemukan. Tuhan, sukacita terbesar bagi kami kalau ada orang berdosa yang bertobat, ada orang berdosa yang bisa dimenangkan. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, taruhlah dalam hati kami Tuhan, bagaimana untuk memenangkan jiwa, bagaimana untuk menyampaikan berita Injil kepada orang lain, bagaimana supaya orang lain mendengar kabar baik itu. Tuhan, semuanya kami yang dipakai oleh Tuhan, baik yang pergi, baik yang diutus maupun yang memutus. Itulah bagian kami. Kalau kami tidak memutus, berarti kamilah yang diutus. Kalau kami tidak diutus, berarti kamilah yang mengutus. Tuhan, beri kami hikmat apa yang harus kami lakukan sebagai orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.